Halo teman-teman, kali ini gua bakal ngebahas tentang bahasa pemrograman Python. Lebih tepatnya gua bakal ngebahas tentang aturan-aturan sintak pada Python. Tapi ada baiknya sebelum kita ke pembahasan utama, kita bahas dulu apa itu Python. Python adalah bahasa pemrograman yang dibuat oleh Guido van Rossum dari Amsterdam, Belanda. Pada awalnya motivasi pembuatan bahasa pemrograman ini adalah untuk bahasa skrip tingkat tinggi pada sistem operasi terdistribusi Amoeba. Bahasa pemrograman Python menjadi populer digunakan kalangan engineer setelah seluruh dunia dalam pembuatan perangkat lunaknya. Bahkan beberapa perusahaan seperti Google, NASA, Instagram, YouTube, dan Spotify menggunakan Python sebagai pembuatan perangkat lunak komersial. Python banyak digunakan untuk membuat berbagai macam program seperti program GUI atau desktop, aplikasi mobile, web, game, dan pemrograman untuk hacking. Nah, apa sih yang kita perlukan untuk membuat program dari Python? Yang pertama, kita memerlukan text editor. Text editor itu bisa Notepad, Visual Studio Code, Sublime Text, atau Geany atau apapun itu. Nah, di sini saya menggunakan text editor dari Visual Studio Code. Nah, yang kedua yang kita perlukan adalah Python. Nah, kalau teman-teman mau nge-install Python atau nge-download Python itu yang versi 3 ya, karena versi 2 itu sudah tidak disupport. Nah, tanda seperti ini adalah tanda bahwa Python telah siap untuk menerima perintah. Oke, kita langsung ke pembahasan utama. Di sini saya sudah menyiapkan aturan-aturan sintak pada Python. Yang pertama adalah penulisan statement. Statement adalah instruksi atau perintah yang dieksekusi oleh komputer. Penulisan statement tidak diakhiri dengan tanda petik. Tidak diakhiri dengan tanda titik koma atau tanda. Jadi tanda titik koma ini hanya berlaku untuk memisahkan statement dalam satu baris. Nah, di sini kita telah memberikan contoh nih. Di sini kita memberikan statement hello world. Print adalah perintah untuk mencetak dan hello world adalah isi yang akan dicetak oleh si print ini. Nah, di sini kita tidak diakhiri dengan tanda titik koma. Tapi jika kita menuliskan dua statement sekaligus, kita pisahkan dengan tanda titik koma. Tapi biasanya hal seperti ini tidak disarankan. Nah, coba kita jalankan contoh-contoh ini ya. Nah, kita jalankan dulu deh di aplikasi Python. Nah, untuk menjalankan aplikasi Python di terminal Linux, kita cukup ketikkan perintah Python. Coba ya, kita jalankan perintah print sebagai perintah untuk mencetak huruf atau nilai. Nah, ini adalah input print hello world dan ini adalah output. Print ini berfungsi untuk mencetak sebuah huruf atau sebuah string atau sebuah nilai yang ada di dalam kurung ini. Coba kita Nah, jika kita menggunakan angka selain huruf ya, apapun itu angka ya. Jika kita menggunakan angka, itu kita tidak memerlukan tanda petik ini. Atau pada sebenarnya 1+1 ini bisa kita tulis tanpa perintah print. Misalkan gini, 1+1. Nah, 1 ditambah 1. Nah, input ini dengan input ini itu berbeda, tapi outputnya sama.
Nah, itulah kelebihan Python. Python itu adalah bahasa pemrograman yang mudah. Untuk selanjutnya, coba kita gunakan dua statement dalam satu baris. Print hello world. Kita pisahkan dengan titik koma, spasi. Statement selanjutnya adalah 2, misalkan dibagi 2. Dibagi 2. Nah, seperti ini. Jadi statement pertama dengan statement selanjutnya, statement pertama dengan statement kedua itu dipisahkan dengan tanda petik 2. Begitupun jika kita membuat statement banyak di sini nih. Setelah statement itu kita pisahkan terus dengan titik koma. Iya, titik koma. Nah, untuk aturan-aturan sintak pada Python selanjutnya adalah penulisan pada string. String adalah kumpulan karakter. String ditulis dalam tanda kutip 2 atau kutip 1 atau kutip 2 triple 3 atau kutip 1 triple 3. Nah, seperti ini. Ini adalah bentuk penulisan pada string. Tadi kan kita sudah bahas bahwa print adalah perintah untuk mencetak sebuah huruf dan ini yang akan dicetak. Nah, string ini kita masukkan ke dalam tanda petik. Nah, seperti ini. Mana tadi? Nah, ini adalah string. Nah, untuk mengeksekusi perintah string, kita memerlukan tanda kutip 2 di awal atau di akhir. Nah, tapi jika angka, yaitu angka kan berarti bukan string ya. Berarti kita tidak memerlukan tanda kutip ini. Nah, untuk mengeksekusi atau membuat string itu bisa dengan tanda petik 2 seperti ini. Jika awalnya tanda petik 2, maka akhirnya harus tanda petik 2. Nah, seperti ini. Ini adalah string pada variabel ya. Belajar adalah variabel dan ini adalah nilai dari variabel itu atau isi daripada variabel. Isinya itu adalah string, maka harus diawali dengan tanda petik 2 atau tanda petik harus diawali dengan tanda petik. Bisa tanda petik seperti ini, bisa tanda petik seperti ini. Jadi bisa petik 2 atau petik 1 atau petik 2 triple 3 seperti ini. Nah, ini akan mengeluarkan output yang sama walaupun tanda petiknya berbeda. Misalkan nih, saya contohkan seperti ini. Print belajar. Nah, ini adalah input dan belajar adalah outputnya, karena kita perintahkan print untuk mencetak string belajar. Nah, bagaimana kalau tanda kutipnya kita ganti bukan tanda kutip 2 tapi tanda kutip 1? Itu akan mengeluarkan output yang sama seperti ini. Bisa juga kita ganti dengan kutip 2 triple, maka harus diakhiri dengan kutip 2 triple. Nah, itu sama aja kan. Bisa diganti dengan kutip 1 triple, kutip 1 triple. Nah, ini kita telah memasukkan perintah pada Python dengan perintah string pada Python dengan kutip yang berbeda-beda, tapi menimbulkan mengeluarkan output yang sama. Jika kita mengawali
string ini dengan triple kutip 1, maka harus diakhiri dengan triple kutip 1. Begitupun triple kutip 2, maka harus diakhiri dengan triple kutip 2. Kutip 2 harus diakhiri dengan kutip 2, kutip 1 harus diakhiri dengan kutip 1. Nah, untuk selanjutnya adalah penulisan case. Case pada bahasa pemrograman Python itu sensitif huruf kecil dan huruf besar akan dibedakan. Nah, contoh di sini belajar. Belajar di sini B-nya adalah huruf kecil dan di sini adalah B-nya huruf besar. Ini akan dibedakan. Coba kita praktekkan. Belajar sama dengan, ini kan adalah variabel ya, belajar ini adalah variabel, dan setelah sama dengan adalah isi daripada variabel atau nilai daripada variabel. Hello world misalkan. Oh iya ya, seharusnya ada perintah untuk mencetak isi dari variabel ini, print belajar gitu kan. Nah, coba kita praktekkan di Visual Studio Code aja. Belajar sama dengan string hello world. Nah, untuk mencetak belajar ini, variabel belajar ini, kita perlu menggunakan print belajar. Nah, ini adalah variabel dan ini adalah isi daripada variabel. Nah, untuk mencetak sebuah isi daripada variabel, kita gunakan print dalam kurung variabel tanpa tanda petik ya, karena ini kan variabel bukan string. Coba kita jalankan di Jadi kurang lebihnya ini seperti itu ya. Untuk mencetak isi daripada variabel, kita menggunakan perintah print, sebut nama variabelnya. Belajar. Coba kita gunakan di sini ya. Tadi di Visual Studio Code tidak running, ataupun kalaupun running tidak ada isinya. Print belajar. Ya ini. Oke, tuh. Jadi belajar adalah variabel, hello world adalah isi daripada variabel, print adalah perintah untuk mencetak variabel ini. Jadi belajar ini adalah variabel ini. Bagaimana kalau kita menuliskan belajar ini di awal dengan huruf B besar dan di sini dengan huruf B kecil? Nah, ini tidak akan running. Misalkan seperti ini ya. Gini aja. Bagaimana kita kalau menulis variabel belajar ini dengan huruf B, tapi kita memanggilnya dengan huruf B besar. Nah, ini akan error. Begitupun sebaliknya. Jadi isi dalam print ini harus sama dengan variabelnya. Jadi huruf kecil dan huruf besar itu sangat sensitif. Nah, seperti yang ini, yang ini saya buat. Untuk selanjutnya adalah penulisan blok maksudnya. Ini tipe ya. Penulisan blok adalah statement yang dikumpulkan dalam satu blok. Jadi apa ya? Statement nih seperti ini. Ini contoh blok percabangan if. Print belajar Python, ini adalah statement yang pertama. Nah, ini adalah statement kedua, statement ketiga, statement keempat. Nah, dari statement kedua sampai keempat ini mau kita jadikan satu blok. Nah, itu
kita hanya perlu tabs 2 kali atau spasi 4 kali. Coba kita jalankan. If tadi seperti apa ya? Oh ya, if belajar Python sama dengan Python. Nah, untuk menjadikan satu blok dalam dua perintah kita memerlukan tabs 2 kali, 1 2. Nah, di sini tinggal kita perintahkan print. Tadi misalkan kita mau memerintahkan mencetak isi daripada variabel belajar. Nah, seperti ini. Ini adalah contoh kedua statement yang dijadikan satu blok. Untuk selanjutnya adalah penulisan komentar. Nah, komentar adalah baris kode yang tidak akan dieksekusi oleh komputer. Nah, penulisan komentar biasanya diawali dengan pagar atau tanda kutip 2, berarti diakhiri juga dengan tanda kutip 2, atau tanda kutip 1, maka diakhiri juga dengan tanda kutip 1. Jadi seperti ini. Sebentar, kita hapus dulu. Nah, pagar komentar. Nah, ini tidak mengeluarkan output karena ini tidak akan dieksekusi karena komputer mengetahui bahwa ini adalah komentar. Atau dengan tanda kutip 2, komentar. Oh, ini dieksekusi tapi ada tanda kutip yang artinya ini adalah komentar. Begitupun dengan kutip 1. Nah, jika tidak ada tanda kutip seperti ini artinya adalah isi dari input tersebut bukan komentar, tapi karena ada tanda petik seperti ini menandakan bahwa tulisan komentar ini adalah komentar. Bagaimana kawan-kawan? Mudah bukan belajar Python? Untuk video selanjutnya saya akan share tentang tipe data dan variabel pada Python. Mungkin di seri Python ini saya akan lebih fokus bagaimana cara membuat program Python, bagaimana cara menggunakan Python untuk pemrograman hacking. Ya, kawan-kawan, buat video kali ini atau konten kali ini saya akhiri. Terima kasih.